evakuasi sebenarnya ada rumusnya, Mas. Jadi ada rumus 20, 20, 20. Jadi kalau masyarakat merasakan gempa, utamanya di pesisir pantai, 20 detik berguncang, itu tidak perlu nunggu peringatan dini dari BMKG. Tidak perlu nunggu sirine berbunyi, segera evakuasi. Evakuasi mandiri, nyari tempat 20 meter lebih tinggi. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Del On Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe ke channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang toko-toko yang pastinya akan memberikan informasi dan edukasi untuk teman-teman semua. Dan kali ini kami sudah kedatangan teman-teman dari BMKG. Nanti mungkin bisa perkenalkan diri ya. Mungkin dari Masnya dulu. Oke, silakan. Ya, saya Puji Haryanto, saya dosen di SPMKG di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oke, baik. Ibu? Baik, saya Ibu Ota Wilijenitalo, Kepala Stasiun Meteorologi Franciscus Xavier Seda. Oke, Mas Puji dan Ibu Ota. Oke, saya pikir karena kami sudah gunakan hand sanitizer tadi, kita juga sudah jaga jarak. Saya pikir mungkin kita bisa buka masker saja sih, teman-teman juga tahu nih, yang mana nih Mas Puji, yang mana nih Ibu Ota nih. Baik. Oke. Nah, ini nih Ibu Ota sama Mas Puji ya. Oke, kita simpan dulu maskernya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sebenarnya undang yang istimewa sekali. Dan kami bisa mengundang Mas Puji, terus Ibu Ota juga, karena sebenarnya beliau berdua ini sibuk orangnya, tapi masih menyempatkan diri untuk memberikan informasi untuk teman-teman semua yang nonton. Nah, kenapa kami bisa undang teman-teman dari BMKG? Nah, karena hal pertama itu saya mau Mas Puji terus sama Ibu Ota bisa mengedukasi teman-teman yang nonton di dalam podcast ini, karena kemarin tanggal 14 Desember 2021 di Maumere, Larantuka Nagekyo, itu terjadi gempa. Nah, gempa. Banyak sekali kita yang mengungsi, yang lari juga karena takut tsunami dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan, mungkin Mas bisa ceritakan gempanya itu di mana lokasinya, di mana, terus kenapa kami harus mengungsi kalau pada saat gempa. Katanya kemarin sempat juga ada berita-berita tentang nanti terjadi tsunami dan sebagainya. Bisa di di gempa yang terjadi kemarin di Flores, di Laut Flores, tanggal 14 Desember tahun 2021. Pada hiposenternya memang di dasar Laut Flores, di dasar laut, yang magnitudo 7,4 ya. Dan kalau melihat mekanisme sumbernya geser. Nah, dari BMKG memberikan peringatan dini tsunami, ya, waspada, itu ketinggian tsunami-nya kurang dari 1,5 meter. Jadi memang warga diminta untuk evakuasi, jadi menjauhi pantai dan juga sungai ya. Oke. Nah, Mas, kemarin itu kebetulan gempanya itu siang. Yeah. Siang. Jadi memang gempa pada bulan Desember tuh masyarakat Kabupaten Siga tuh mengenang ya, karena memang pada tanggal 12 Desember tahun 1992 itu terjadi gempa yang besar di sini. Terus banyak sekali korban jiwa, ada sekitar 1.000 lebih orang yang meninggal, terus banyak yang hilang, terus luka-lukanya hampir 2.000 atau 3.000, saya lupa. Tapi berita yang ada data yang saya baca kurang lebih seperti itu. Masyarakat itu panik. Nah, kami kekurangan edukasi sebenarnya. Nah, pada saat misalnya terjadi gempa, nah, itu kami harus bagaimana? Terus informasi-informasi dari BMKG, mungkin nanti Ibu Ota bisa jelaskan. Kami harus dapatkan informasi itu dari mana? Misalnya seperti mungkin ada Facebooknya, mungkin ada Instagramnya, ataukah mungkin ada WA-nya, ataukah ada oknum-oknum yang mungkin kami bisa percaya sehingga dia bisa kayak misalnya dia bisa share informasi dan itu akurat lah. Jangan sampai banyak sekali berita hoax juga. Akhirnya
kemarin ada yang mengungsi sampai 2 hari. Ternyata kasihan juga kan mengungsi, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan seperti itu, Mas. Iya, jadi pada masyarakat ketika gempa ya jangan panik ya, tapi tetap harus waspada. Jadi langkah yang pertama kita harus ini kalau di dalam ruangan kita lindungi dulu kepala. Ya, karena kepala ini kan pusat ini ya, pusat kesadaran musibah. Kalau tertimpa runtuhan, kalau gempa biasanya kan Ya, ada ada runtuhan. orang jatuh dan sebagainya. Itu pertama kita lindungi dulu kepala. Kemudian kita cari tempat pelindungan. Tempat pelindungan bisa di kolong meja, ya, atau bisa di bawah kursi yang strukturnya kuat. Artinya kalau tertimpa pun kita masih selamat, gitu, masih terlindungi. Kemudian kalau sudah reda guncangannya, bisa segera nyari area lapangan yang terbuka. Kemudian jangan dekati kaca atau bangunan, karena nanti kan dikhawatirkan bisa pecah atau nanti bisa rubuh. Gitu. Kemudian juga untuk evakuasi sebenarnya ada rumusnya, Mas. Jadi ada rumus 20. Jadi kalau masyarakat merasakan gempa, utamanya di pesisir pantai, 20 detik berguncang, itu tidak perlu nunggu peringatan dini dari BMKG. Tidak perlu nunggu sirine berbunyi, segera evakuasi. Evakuasi mandiri, nyari tempat 20 meter lebih tinggi. Karena nanti diprediksikan 20 menit kemudian itu bisa datang gelombang tsunami-nya. Tapi juga jangan sampai ini berebutan. Dan dalam evakuasi juga disarankan jangan pakai mobil, jadi jalan kaki. Kalau dipakai motor, ditaruh dulu motornya. Kalau mobil juga ditaruh dulu, kita selamatkan dulu, nyawa dulu gitu. Kalau mobil itu kan bisa nanti ditinggal dulu, penting kita selamat dulu. Nanti kalau sudah, kita tunggu informasi tadi betul yang Mas sampaikan. Kita tunggu informasi resmi dari BMKG, dan nanti baru kita ikuti arahan dari BMKG, informasi pemerintah secara resmi. Oke, nah ini mungkin untuk warga masyarakat Kabupaten Sika ya, karena kemarin itu sempat macet, Mas, di sini. Sempat macet, jalan-jalannya macet karena menggunakan kendaraan tadi roda 4 dan roda 2. Jadi yang kemarin kebetulan kami khawatirkan itu terjadinya tabrakan. Tabrakan. Nah, mungkin itu juga yang sudah disampaikan Mas Puji tadi, itu betul. Jadi mungkin kita berjalan kaki atau tidak menggunakan kendaraan bermotor seperti itu. Karena hal yang kita khawatirkan itu terjadinya kecelakaan mungkin ya, Mas ya. Jadi kecelakaan, terus kemacetan, akhirnya tidak lama terjadi tsunami, kita akhirnya gitu. Nah, Mas, gempa pasti tsunami atau tidak? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Jadi ada kriteria gempa yang bisa menyebabkan tsunami. Yang pertama, gempanya yang bisa berpotensi tsunami, itu gempanya pusatnya atau hiposenternya ada di dasar laut. Kemudian magnitudonya besar, di atas kurang lebih 7. Kemudian mekanisme sumbernya itu naik atau turun. Artinya dari sumber gempa itu bisa menyebabkan terganggunya kolom air laut di dasar laut. Nah, itu yang bisa menyebabkan air lautnya naik sampai ke daratan. Siap. Nah, mungkin kita langsung ke Ibu Ota juga ya. Nah, Ibu Ota, misalnya nih Bu, kemarin kan tadi sempat saya cerita dengan Ibu di belakang, Ibu sampaikan bahwa di sini ada alarm nih. Nah, mungkin teman-teman juga pasti yang nonton ini juga bingung nih, alarmnya di mana. Saya tadi juga sempat tidak tahu kalau alarmnya ada di mana. Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu. Baik, kami juga BMKG memiliki alat di Keuskupan Momere, itu namanya sirine tsunami. Keuskupan kita dekat pantai, jadi masyarakat di sekitar pantai ini yang mendengar sirine tsunami itu segera melakukan evakuasi mandiri, seperti itu. Dan juga kami menyebarkan informasi melalui WA group, Facebook, Instagram, dan di grup itu ada seluruh ada dan Pak dari TNI, dari Polri yang membantu kami menyebarkan informasi cuaca, gempa, dan pada umumnya informasi BMKG. Oke, baik. Nah, Ibu tadi Ibu sampaikan bahwa kalau untuk sejauh ini
pemancaran sirene itu ada di keuskupan. Keuskupan. Itu kalau untuk Kabupaten Sika itu hanya satu, apakah ada beberapa itu? Untuk Kabupaten Sika hanya satu memang di keuskupan itu. Mungkin pemerintah mungkin yang nonton ini juga mungkin nanti bisa ditambah ya, atau 2 atau 3, karena memang di sekitar sini kan lokasi untuk warga masyarakat Kabupaten Sika yang tinggal di pesisir itu ada beberapa. Salah satu contoh mungkin di Huring, Iya. terus di Nangahure, terus di Nangahali, itu kan mungkin warga masyarakatnya tinggal di daerah pesisir. Nah mungkin kalau untuk di pusat kota mungkin asli di tapi keuskupan karena memang betul-betul di tengah ya. Tapi kalau untuk di beberapa daerah yang mungkin jauh dari Kabupaten Sika mungkin yang nonton ini mungkin kedepannya mungkin ada pengadaan sebagai. Kalau untuk di Maumere sendiri, untuk di Maumere sendiri, kami ini apakah yang saya baca itu untuk Indonesia Flores salah satu yang berpotensi akan terjadi gempa, terjadi tsunami dan sebagainya. Nah, itu kenapa, Mas? Kenapa kami di Maumere itu atau di Flores, di EDT itu rawan begitu? Oke, baik. Kenapa di Flores, jadi titiknya di Maumere rawan gempa gitu ya. Jadi memang di Indonesia khususnya memang kita di daerah pertemuan lempeng. Oke. Nah, itu kita berada di pertemuan lempeng 3 lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan ada lempeng mikro Filipina itu di utara Indonesia. Dan kalau Maumere sendiri itu sumber gempanya setidaknya ada 2. Jadi di selatan itu ada sumber gempa dari lempeng Indo-Australia yang menunjang di bawah lempeng Eurasia di selatan. Dan juga di utara Flores ini juga ada sumber gempa juga dari sesar atau patahan Laut Flores. Ini yang tahun 1992 itu menyebabkan gempa besar ya, dan juga tsunami yang luar biasa itu dengan korbannya 1.000-an lebih, 2.000 lebih. Iya. Kalau yang kemarin terjadi tanggal 14 itu kami mengidentifikasi ada sesar ini yang bukan dari sesar laut belakang Flores, tapi ini ada sesar baru di Laut Flores ya, yang mungkin sebelumnya ini belum teridentifikasi. Jadi sebenarnya sesar Indonesia sudah oleh peneliti, oleh para ahli sudah dipetakan. Nah, yang kejadian kemarin itu sumbernya itu belum terpetakan, jadi sesarnya itu belum terpetakan. Karena memang kalau dilihat dari mekanisme sumbernya, epicenternya itu bukan di sesar Flores ya, tapi ini lebih agak ke utara dan agak ke timur gitu. Jadi kami mencurigai ini ada sesar di Laut Flores. Oke, Bu Utani. Yang saya mau tanyakan di sini misalnya terjadi tsunami dan gempa, kami harus evakuasi kemana nih jalur-jalurnya nih kalau di Maumere ini? Ketika terjadi tsunami atau gempa, seharusnya mengikuti jalur atau petunjuk jalur evakuasi. Seharusnya ada jalur evakuasi. Tetapi jika tidak ada jalur evakuasi, jadi harus evakuasi mandiri ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Misalnya ke wilayah yang lebih tinggi, daerah yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Puji. Mas Puji, misalnya nih, saya sebagai nelayan nih, saya berada di tengah laut pada terjadi tsunami. Nah, saya harus gimana nih, Mas? Oke, jadi kalau posisinya nelayan tadi ya, yang di tengah laut, itu sebaiknya ini kalau ada gempa gelombang tsunami, ini bukan mendekati pantai, justru harus ke tengah laut. Itu lebih aman. Ya, karena kalau gelombang tsunami di tengah laut itu relatif lebih kecil gelombangnya. Tapi kalau sudah sampai di daratan dia besar, tinggi. Gitu. Jadi dengan kapal pesiar, nelayan, kalau ada informasi gempa dan juga berpotensi tsunami, sebaiknya ke tengah laut, itu jauh lebih aman. Oke, jadi mungkin yang nonton ini nelayan, terus teman-teman mungkin yang sering berpergian menggunakan kapal laut, ya, salah satu hal yang mungkin bisa yang tadi sudah diedukasikan bahwa kita mungkin lebih ke menjauh dari pantai. Ke tengah laut.
Nah, Mas, misalnya ini kan di tengah laut nih. Ya. Misalnya saya di daratan nih. Terus saya mungkin lagi ada di mobil nih. Atau lagi ada di lagi bawa kendaraan bermotor seperti itu. Apakah yang harus saya lakukan kalau terjadi gempa dan sebagainya? Oke. Jadi kalau posisinya dalam kendaraan, di mobil, di motor, berhenti. Kita stop, ya, kita taruh ya kendaraan kita, motor atau mobil, kemudian kita melakukan tadi evakuasi mandiri. Kita cari ya tempat yang terbuka, ya, jangan yang di dekat bangunan, ya, dari lapangan yang terbuka. Dan tadi kalau ada potensi tsunami, berarti harus nyari tempat yang lebih tinggi tadi yang disampaikan Bu Ota tadi. Biasanya masyarakat itu mengungsi, itu bawanya banyak, Mas. Kemarin saya lihat bawa TV, bawa peralatan dapur, hal yang harus dibawa pada saat mengungsi, yang baiknya seperti itu, yang seharusnya yang dibawa itu apa aja, Mas? Ya, kami sarankan ya pada masyarakat, khususnya di daerah yang rawan bencana gempa, gitu ya, sediakan ini tas siaga bencana. Nah, di dalam tas tersebut itu bisa diisi obat-obatan, ya, makanan siap saji, kemudian pakaian ganti secukupnya, kemudian misalkan ada bayi, perlengkapan bayi, popok, gitu ya, selimut, nah itu bisa disiapkan dalam satu tas. Kalau ada sewaktu-waktu gempa kan kita nggak tahu ya kapan gempa terjadi. Nah itu kalau gempa kita bisa langsung bawa, itu tasnya sudah siap gitu, ya, tidak perlu cari-cari lagi, jadi siap. Ya. Karena kemarin itu banyak sekali kejadian aneh di sini, Mas. Sempat kemarin ada yang lagi di salon, nah itu ini kejadian viral ya. Mungkin yang nonton podcast ini mungkin sempat viral juga karena kemarin sempat banyak teman-teman tuh bikin itu sebagai kayak lelucon ya. Mungkin ya kita tidak bisa sampaikan itu kita tidak larang ya, tetapi ya mungkin pada saat terjadi gempa seperti itu mungkin kita bisa waspada. Tetapi ya itulah masyarakat netizen sekarang seperti itu. Terus ada juga yang bawa kompor lagi masak di atas mobil seperti itu. Mungkin kemarin tidak terjadi tsunami, tapi kalau pas terjadi tsunami dengan waktu yang seperti yang disampaikan Mas tadi bahwa hanya selang beberapa menit dan detik saja, saya kira itu keteteran ya, pasti di bawah tanya juga. Yang saya mau tanya tadi kan sudah Ibu Mereka sudah jelaskan banyak sekali, saya kira teman-teman sudah banyak yang paham. Tetapi di sini kami juga butuh informasi. Nah, misalnya terjadi gempa, terjadinya tsunami dan sebagainya, itu pasti kami juga butuh informasi. Nah, mungkin apakah ada grup Facebook dari BMKG Maumere sendiri? Baik, untuk masyarakat Sika dapat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat diperoleh melalui Facebook dengan nama Facebook kami itu BMKG Maumere. Oke, BMKG Maumere. Terus ada juga melalui Instagram kami itu bmkg.sika. Terus bisa juga melalui grup WA. Masyarakat bisa bergabung dengan kami melalui grup WA. Nomor kontak yang dapat dihubungi yaitu 082 145 37 4327. Bisa kontak kami ke situ, dan masyarakat yang ingin bergabung langsung kontak di situ, dan bisa telepon ke nomor telepon juga. Saya tidak hafal nomornya, 24 jam operasional kami. Jadi untuk menghindari informasi hoaks yang kadang sering beredar di masyarakat. Terima kasih. Oke, nah jadi sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu Ota bahwa di Sika sendiri itu BMKG punya Facebook resmi. Jadi teman-teman banyak sekali mungkin yang kemarin hoaks itu banyak. Ada yang sampaikan nanti terjadi gempa, terjadi tsunami dan sebagainya. Ada kemarin waktu itu saya masih di Nita itu dari kota ini kurang lebih 12 km ke atas. Itu ada yang sampaikan bahwa tsunami itu hampir sampai di Nita, ada yang seperti itu. Nah, ternyata itu semuanya hoax. Nah, jadi kalau info resmi itu dari Facebooknya BMKG. Jadi teman-teman bisa follow langsung ke Facebooknya BMKG di BMKG Maumere. Bayangkan teman-teman saya di sini, kita semua pasti gunakan Facebook, langsung di follow BMKG Maumere. Semua informasi ada di situ. Terus kalau mungkin teman-teman yang mungkin menggunakan Instagram, langsung ke Instagram yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ota ya.
Terus mungkin teman-teman yang mungkin mau bergabung di grup WA, tadi nomornya sudah disampaikan, tapi nanti kami tulis di bawah. Silakan teman-teman nanti bergabung di grup WA, mungkin untuk dapatkan informasi dan sebagainya. Mungkin setelah ini saya juga akan bergabung di grup WA, jadi nanti saya sampaikan, bisa saya share informasi yang penting-penting untuk teman-teman semua ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Puji. Nah, kemarin itu masyarakat itu ke pantai, ke pesisir pantai, mereka buat video, ini kami lagi antri guys, lagi tunggu nih air laut turun dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berbahaya nih. Berbahaya ya Mas. Ya, betul. Jadi itu berbahaya, tetapi ya mungkin karena kurangnya informasi, terus mungkin kurangnya edukasi dari pemerintahan atau mungkin dari pihak-pihak yang berwenang, itu akhirnya masyarakat menganggap enteng seperti itu. Mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini, mungkin bisa diedukasi untuk masyarakat yang mungkin terkhususnya masyarakat Kabupaten Sika yang nonton podcastnya kami ini. Ya baik Mas Daniel. Tadi betul, jadi sangat berbahaya sekali dan beresiko ketika gempa, jadi malah justru ke pantai tadi itu sangat berbahaya sekali karena nanti bisa ketika setelah gempa bisa saja tsunami-nya datang itu gelombangnya tinggi. Kalau melihat gempa di Flores ya tahun 92 itu kan gelombangnya bisa sampai 7-8 meter. Tentunya itu sangat berbahaya sekali. Jadi sebaiknya ketika merasakan gempa ya khususnya masyarakat yang di pesisir pantai seperti tadi yang di awal ya rumus 20 jadi 20 detik merasakan gempa segera evakuasi ya mencari area lapangan terbuka yang tinggi gitu ya, area tempat yang tinggi 20 meter karena nanti tsunami-nya bisa datang 20 menit gitu. Sebaiknya memang tidak perlu menunggu info BMKG karena waktu gempa dan tsunami ini kan sangat mepet sekali. Jadi harus segera menyelamatkan diri. Apalagi kalau ada tanda-tanda ini ya air laut surut itu sudah harus segera gitu karena tsunami-nya bisa cepat sekali itu datangnya. Karena kecepatannya tinggi sekali. Ya. Oke, siap. Nah, ini mungkin langsung ke Ibu Ota pertanyaan terakhir. Nah, Ibu, misalnya nih di Kabupaten Sika ini saya kemarin mungkin di instansi itu kami diedukasi. Jadi kami diedukasi, sempat ada teman-teman dari BMKG, dari PMI itu kami diedukasi bahwa nanti terjadi gempa itu kami harus berlindung seperti tadi sudah disampaikan. Nah, tapi untuk dari BMKG sendiri ke masyarakat nih, apalagi Maumere sendiri rawan gempa. Apakah mungkin ada program dari Kabupaten Sika sendiri, mungkin ada program dari BMKG Kabupaten Sika, mungkin ada program? Baik, untuk rencana ke depan BMKG tahun depan itu merencanakan akan melakukan sekolah lapang gempa di Kabupaten Sika dan kami akan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mungkin ke SD, SMP. Kami akan masuk ke sekolah-sekolah agar anak-anak sekolah mulai dari tingkat yang paling rendah mereka sudah paham ini bagaimana cara adaptasi mitigasi ketika terjadi gempa dan tsunami. Oke. Terima kasih sekali untuk informasinya dari Mas Puji, terus dari Bu Ota. Jadi mudah-mudahan program dari BMKG Sika sendiri tentang sosialisasi ke masyarakat, apalagi untuk adik-adik yang mungkin berada di bangku sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA, itu mungkin lebih bermanfaat untuk mereka karena kedepannya kan sebenarnya mereka sudah tahu nih. Nah, dari usia dini sudah diajarkan bahwa nanti ada kalau memang pada saat gempa, nah ini yang perlu dilakukan. Mungkin itu saja nanti untuk teman-teman karena memang waktu, jadi ya nanti bisa tulis di kolom komentar pertanyaan nanti. Mungkin nanti teman-teman dari Mas Puji atau dari Ibu Uta mungkin bisa balas di kolom komentar. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum disampaikan dari saya, mohon maaf karena memang kami tidak mempersiapkan pertanyaan sekali di KMPO Podcast. Kami apa yang ada yang kami perlu tanyakan kami tanyakan. Jadi itu saja Mas Puji Panggawan, itu artinya terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi Ibu Ota Panggawan dan untuk teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk nonton channel YouTube. Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.